Hernando Ari mulai jabat kapten Persebaya, tapi justru makin terancam usai datangnya Emil Audero. Hernando Ari bakal makin melorot dalam hierarki kiper timnas Indonesia, walaupun musim ini naik pangkat menjadi kapten Persebaya Surabaya. Hernando Ari sampai pertengahan tahun lalu masih berstatus kiper nomor 1 timnas Indonesia. Namun sekarang, pemuda 23 tahun itu makin terpinggirkan usai datangnya kiper naturalisasi. Mula-mula, Martin Paes mengambil alih tempatnya sebagai penjaga gawang utama tim Garuda. Martin Paes pertama kali bertugas di bawah Mister Indonesia pada jeda internasional September lalu. Ia menjadi pilihan mutlak dalam 6 pertandingan pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona AFC putaran ketiga. Kini, PSSI berniat menaturalisasi kiper keturunan Eropa lainnya, yaitu Emil Audero. Emil Audero sempat digadang-gadang sebagai kiper potensial timnas Italia, tetapi kini karirnya meredup. Musim ini berusia 28 tahun, Emil gagal bersaing di Como 1907, Serie A, sehingga dipinjamkan ke Palermo, Serie B. Ketum PSSI Erick Thohir juga menyatakan Emil hanya akan menjadi pelapis bagi Paes. Yang patut didalami dari hadirnya Paes dan Emil, kiper produk dalam negeri menjadi semakin jauh dari peluang bermain. Hernando Ari sebenarnya sedang menatap musim monumental bersama Persebaya. Ia akhirnya memenangi persaingan dengan Andika Ramadhani sebagai kiper utama Bajul Ijo. Begitu pula, Persebaya sedang beredar di papan atas Liga 1, saat klub-klub lain memakai jasa kiper asing. Bagi Hernando pribadi, ia juga makin berkembang setelah dipercaya sebagai kapten dalam beberapa pertandingan. Saat Bruno Moreira absen beberapa waktu lalu, Hernando dipercaya sebagai kapten saat melawan Persita dan Persis. Pelatih Paul Munster terlihat percaya dengan kematangan Hernando, yang sudah membela timnas di segala level sejak U16. Ditargetkan main lawan Australia, Menpora percepat naturalisasi 3 calon pemain timnas Indonesia dan pekan ini masuk DPR. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo, mengatakan bahwa saat ini pihaknya telah mengejar dokumen untuk 3 calon pemain naturalisasi dan harapannya pekan ini masuk DPR RI. Seperti diketahui, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya telah mengumumkan bahwa ada 3 pemain yang bakal diproses naturalisasinya. Ketiga pemain yang dinaturalisasi yakni Joey Pelupesi, Emil Audero Mulyadi, dan Dean James. Menurut Erick Thohir, ketiga pemain ini yakni Joey Pelupesi, Emil Audero Mulyadi, dan Dean James siap untuk dinaturalisasi. Oleh karena itu, proses dokumen mereka pun langsung diproses dengan harapan bisa segera membela timnas Indonesia nantinya. Orang nomor 1 di PSSI itu juga berharap ketiga pemain ini bisa membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Mereka diharapkan menambah kekuatan skuad Garuda yang akan kembali berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret mendatang. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di Sydney Football Stadium, Sydney, pada 20 Maret 2025. Setelah itu, Jai Idzes dan kawan-kawan akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Kamis, 25 Maret 2025. Menpora Dito Aryo Tejo mengatakan bahwa ia memang sudah diinfokan terkait naturalisasi ketiga pemain ini. Politisi asal Golkar ini mengatakan bahwa saat ini pihaknya pun masih menunggu dokumen dari PSSI. Apalagi Joey Pelupesi, Emil Audero Mulyadi, dan Dean James ini diharapkan bisa bermain pada Maret 2025 ini. Oleh karena itu, Kemenpora pun akan berkomunikasi dengan semua tim terkait agar proses naturalisasi ini bisa berjalan dengan lancar. Dito mengatakan bahwa dokumen ini bakal ditargetkan masuk ke DPR RI pekan ini. Pasalnya, akan lebih bagus apabila semua proses naturalisasi ini bisa segera selesai. Lebih lanjut, Dito pun menghadapkan Joey Pelupesi, Emil Audero Mulyadi, dan Dean James ini bisa membawa timnas Indonesia tampil bagus pada Maret mendatang. Apalagi saat laga pada Maret ini merupakan pertandingan krusial buat timnas Indonesia. Maret ini bakal bisa menentukan nasib skuad Garuda bisa terus berjuang mencuri tiket ke Piala Dunia 2026 atau tidak. Oleh karena itu, mereka diharapkan bisa membawa tim Merah Putih meraih hasil maksimal nantinya. Ula Romeni sudah jadi starter di Oxford United. Rafael Struijk justru lenyap di klub Australia milik Bakri. Ula Romeni dan Rafael Struijk menjalani nasib berbeda walaupun sama-sama bermain di klub milik Anindya Bakri. Pemain bawaan bos bukan berarti selalu mendapatkan jaminan menit main di klubnya. Tanyakan saja hal itu pada Rafael Struijk, penyerang timnas Indonesia kelahiran Belanda. Struijk memutuskan hijrah ke Brisbane Roar pada awal musim ini, setelah menghabiskan masa akademi di ADO Den Haag.
Penyerang 21 tahun itu hanya menjadi pemain pinggiran di tim utama ADO Den Haag, sehingga memutuskan mencoba suasana baru. Klub yang ia pilih berjarak sangat jauh dari Belanda, tetapi dengan wajah familiar di kursi pemilik. Brisbane Roar dimiliki Anindya Bakri, pengusaha Indonesia yang berkongsi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Mulanya, keputusan Struijk pindah ke Australia terlihat positif. Ia langsung mencetak gol pada pertandingan kedua dan selalu bermain dalam 7 pekan perdana A-League 2024-25. Namun situasi berubah sejak Januari, saat ia baru saja pulang membela timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Turnamen Piala AFF tersebut digelar di luar kalender FIFA, sehingga pihak klub seharusnya berhak tak melepas pemain. Mengingat pemilik klub berasal dari Indonesia, jadilah Struijk dipaksakan ikut Piala AFF yang berjadwal padat. Sepulang dari Piala AFF, Struijk hanya bermain 2 kali bagi Brisbane Roar. Dalam 5 pertandingan terakhir, ia bahkan tak pernah lagi dipakai pelatih Ruben Zatkovic. Titik nadir bagi Struijk terjadi pada Jumat, 21 Februari 2025, saat Roar kalah 1-3 dari Newcastle Jets. Pelatih Zatkovic tak memasukkan Struijk dalam daftar susunan pemain, yang berarti dirinya menghilang dari skuad. Entah masalah kecederaan atau taktikal, Piala AFF jelas berdampak buruk bagi pemain. Kondisi sebaliknya dialami Ula Romeni di klub Bakri lainnya di Liga Inggris, Oxford United. Performa menjanjikan Romeni membuat media setempat Oxford Mail menjagokannya sebagai starter rutin. Media Inggris jagokan Ula Romeni jadi solusi lini depan Oxford United yang impoten. Ula Romeni dianggap sebagai salah satu solusi Oxford United yang sedang dilanda krisis gol di kasta 2 Liga Inggris. Patrick Kluivert sebaiknya segera memantau kiprah Ula Romeni yang baru saja dinaturalisasi menjadi WNI. Penyerang kelahiran Belanda itu menjadi penyerang ketiga dari Belanda dalam opsi timnas Indonesia. 2 penyerang sebelumnya yaitu Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk, ditambah pelapis dari Liga 1. Romeni bisa melejit menjadi pilihan utama, jika mampu menunjukkan kualitas terbaiknya di level klub. Kabar baiknya, Romeni kini sudah menembus jajaran starter Oxford United di divisi Championship. Sosok 24 tahun itu menjadi starter saat The West ditumbangkan West Brom pada Sabtu, 22 Februari 2025, lalu. Itu adalah kesempatan starter pertama Romeni, setelah hanya menjadi pemain pengganti dalam 4 laga sebelumnya. Sayang, Oxford memang sedang limbung, sehingga kehadiran Romeni tak mencegah kekalahan 0-2. Meski begitu media setempat Oxford Mail mengulas positif kiprah Romeni sebagai starter di tim asuhan Gary Rowett. Klub berkostum kuning itu mengalami impotensi akut dengan hanya mencetak 1 gol dalam 6 laga terakhir. Romeni bisa menciptakan beberapa situasi berbahaya saat bermain sebagai pengganti maupun kemarin sebagai starter. Oxford Mail bahkan sampai menyarankan pelatih Gary Rowett untuk mengganti formasi demi mengakomodasi Romeni. Romeni sendiri baru tiba pada Januari, sehingga membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan fisikalnya Liga Inggris. Sekarang adalah bagaimana caranya agar Romeni segera mencetak gol debut untuk klub Anindya Bakri Erick Thohir. Jika ia sudah bisa mencetak gol, tak ada alasan lagi bagi Gary Rowett untuk mencadangkannya. Bulan depan, ia bisa melakoni debut untuk timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain. Shin Tae-yong punya kebijakan minimal 1 pemain lokal di starting 11. Patrick Kluivert mau line up full naturalisasi? Patrick Kluivert berkesempatan memainkan 11 pemain sepenuhnya naturalisasi di timnas Indonesia, sesuatu yang dihindari Shin Tae-yong. Dalam bulan-bulan terakhir sebagai pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong selalu memberi tempat pada produk lokal. Coach Shin memimpin tim Garuda dalam 6 pertandingan pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona AFC putaran ketiga. Dalam 6 laga tersebut, ia sebenarnya bisa saja menurunkan starting 11 berisi full pemain naturalisasi. Namun pelatih Korea Selatan itu tampak selalu memberikan kuota bagi pemain lokal. Kuota yang diterapkan Shin tersebut seringnya adalah 2 pemain lokal dan 9 pemain naturalisasi. Hanya ada 1 pertandingan di mana Shin memutuskan hanya memberi kuota 1 pemain lokal pada line up awal. Momen tersebut terjadi saat Indonesia bertandang ke Bahrain pada 10 Oktober 2011, yang berkesudahan 2-2. Saat itu, Malik Rizaldi menjadi satu-satunya produk Liga 1, bersanding dengan 10 pemain binaan Eropa. Kini timnas Indonesia ditangani Patrick Kluivert, kebijakan tersebut berpotensi ditinggalkan. Patrick Kluivert memiliki semakin banyak pemain naturalisasi yang dipilih, lantaran PSSI semakin menambah jumlah pemain impor. Di lini depan yang biasa diisi winger produk Liga 1,
kini terdapat ular Romani yang dinaturalisasi awal bulan ini. Kedepan, Ketum PSSI Erick Thohir juga telah mengumumkan bakal menambah 3 pemain naturalisasi. Itu belum menyebut Jairo Riedewald yang lama bermain di Liga Inggris bersama Crystal Palace. Lupesi bermain sebagai bek tengah, posisi yang selama ini menjadi kesempatan bagi Rizky Ridho untuk menjadi starter. Skuad pertama Patrick Kluivert akan diumumkan kurang dari sebulan lagi pada jeda internasional Maret. Fans tanah air akan melihat apakah Kluivert akan meneruskan kebijakan Shin perihal pemain lokal. Pelatih asal Belanda itu akan melakoni debut pada 20 Maret melawan Australia. 5 hari berselang, ia akan mencicipi laga kandang pertama menghadapi Bahrain. Menpora Dito sebut Indra Syafri diminta PSSI persiapkan Timnas Indonesia ke SEA Games 2025. Menpora RI, Dito Aryo Tedejo, menyebut Indra Syafri diminta untuk mempersiapkan Timnas Indonesia di SEA Games 2025. Ajang itu akan berlangsung di Bangkok, Thailand, 9-25 Desember. Indra baru saja dipecat PSSI dari jabatan pelatih Timnas Indonesia U20. Ia dinilai gagal membawa Garuda Nusantara terbang tinggi setelah 2 kali kalah dan sekali seri di Piala Asia U20 2025. Masa depan Indra pun jadi pernyataan. Menurut Menpora Dito, pria asal Sumatera Barat itu sudah diminta PSSI untuk mempersiapkan Timnas Indonesia U23 ke SEA Games 2025. Beliau, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, menyampaikan ke saya Coach Indra tetap ditugaskan untuk mempersiapkan SEA Games, kata Dito kepada awak media, Senin, 24 Februari 2025. Lebih lanjut, politikus Partai Golkar itu mengatakan, PSSI sedang mencari pelatih baru untuk Timnas Indonesia U20. Ia mendapat laporan dari Erick untuk mencoba mengganti pelatih di level junior. Dalam keterangan resminya, PSSI memang seakan tetap membuka pintu bagi Indra. Sebab, pria berusia 61 tahun itu akan tetap dilibatkan dalam sepak bola Indonesia. Secara pribadi dan organisasi, hubungan kami tetap baik. Coach Indra masih dan akan tetap menjadi bagian dari sepak bola Indonesia, kata Erick, dikutip dari laman resmi PSSI. Tentu menarik untuk dinanti tugas apa yang diberikan federasi kepada Indra. Sebab, kursi pelatih Timnas Indonesia U23 sudah diduduki oleh Gerald Van den Burg. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.